Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nina Nurlela, berasal dari PGSDP Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Izin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Permasalahan Bullying di Sekolah Dasar Kelas Bawah. 1. Pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan, saya itu menyertakan latar belakang masalah mengapa saya mengambil judul Permasalahan Bullying di Sekolah Dasar Kelas Bawah. Dikarenakan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena merupakan landasan bagi pendidikan di tingkat selanjutnya, apalagi siswa kelas bawah yang masih identik dengan sifat anak-anaknya serta kondisi psikologis mereka yang belum matang. Karena adanya berbagai macam kasus bullying pada anak sekolah dasar atau kepada anak-anak, sampai-sampai pemerintah juga ikut turun tangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Yang di sana itu siapa saja yang melanggarnya itu bisa dikenakan sanksi atau berupa tindak pidana atau dipenjarakan atau bisa juga dengan membayar denda. Bullying merupakan suatu istilah yang dikenal sebagai bentuk penindasan atau bentuk pengintimidasi orang lain, baik menggunakan kontak fisik ataupun bentuk cacian. Jadi, segala sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit atau yang berupa penindasan, penghinaan, baik secara fisik ataupun non-fisik, dan bisa mengganggu psikologis anak tersebut, itu bisa dikatakan sebagai kasus bullying. Bullying itu memiliki berbagai jenis atau berbagai macam bentuk kasus bullying. Serta menurut Rigby mendefinisikan bullying itu sebagai suatu hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat dan tidak bertanggung jawab, dan juga dilakukan secara senang dan bertujuan membuat korban itu menderita. 4 jenis kasus bullying. Yang pertama yaitu kasus bullying secara verbal, yang kedua yaitu kasus bullying secara fisik, yang ketiga itu kasus bullying secara relasional, dan yang terakhir yaitu kasus atau jenis bullying secara elektronik. Nah, dan untuk bullying yang dilakukan secara verbal yaitu bullying yang dapat dilakukan dengan berupa penghinaan kepada diri seseorang atau kepada diri anak dengan mengatakan berbagai julukan atau nama cacian kepada anak tersebut. Misalnya saja di sekolah dasar itu sering dikatakan atau sering dijuluki oleh teman kelasnya, misalnya si cupu atau si apalah gitu. Dan yang kedua itu kasus bullying secara fisik. Bullying secara fisik yaitu bullying yang termasuk ke dalam pelukaan atau aktivitas melukai anggota tubuh seseorang. Misalnya saja satu teman kepada teman lain itu dia itu melakukan bullying dengan cara memukul, mencekik, atau apa saja yang bisa melukai anggota tubuh korban tersebut. Dan yang ketiga yaitu bullying secara relasional, yaitu bullying yang dilakukan dengan cara pelemahan harga diri seorang korban dengan cara misalnya dia itu dikucilkan dari sekolah atau di dalam kelasnya, dan juga bisa dia itu diabaikan atau merasa tidak dianggap atau tidak dihargai. Karena kasus tersebut sangat sering terjadi di kalangan sekolah dasar. Misalnya saja selalu ada saja murid yang mendapatkan perlakuan pengucilan atau penghinaan dikarenakan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu bullying secara elektronik. Bullying secara elektronik yaitu kasus bullying yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai bahan atau alat untuk melontarkan kasus bullying tersebut. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kasus bullying. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bullying itu ada 4.
Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor media massa. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Dan yang keempat, faktor sekolah. Faktor keluarga memang seringkali menjadi penyebab terjadinya kasus bullying, dikarenakan misalnya saja orang tua yang terlalu memberi kebebasan, atau juga orang tua yang terlalu memberi pengekangan, dan bisa juga berasal dari pola asuh yang tidak baik. Misalnya orang tua yang selalu memarahi anaknya sehingga turun kepada anak tersebut menjadi anak yang selalu memarahi orang lain ataupun selalu membuli orang lain lewat kata-kata atau kemarahannya tersebut. Dan yang kedua yaitu faktor media massa. Faktor media massa seiring dengan perkembangan teknologi menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Misalnya saja faktor media massa yang bisa kita tahu yaitu lewat televisi yang menayangkan suatu acara atau program yang menceritakan tentang kekerasan ataupun bentuk kebrutalan apapun. Ada dampak yang ditimbulkan dari kasus bullying tersebut, baik terhadap korban ataupun bagi pelaku. Dan yang terpenting yaitu kepada korban yang nantinya akan menimbulkan suatu rasa cemas, stres yang berlebihan, ataupun bisa juga dia itu menghindari hal-hal keramaian atau berusaha mengucilkan diri, menjauhkan diri dari banyaknya lingkungan orang. Mempunyai peranan. Yang pertama, guru jangan mengabaikan kasus bullying atau selalu bertingkah acuh tak acuh karena menganggap kasus bullying itu seperti hal yang biasa dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, guru dapat bertanggung jawab atas pendidikan karakter muridnya. Dan yang ketiga, guru juga harus mampu menempatkan fungsinya dalam social support. Maksudnya, jika ada seseorang yang tertimpa bullying atau selalu dikata-katai oleh temannya, kita sebagai guru harus bertindak sebagai teman, dan memberikan dukungan berupa nasihat ataupun bentuk perilaku yang nyata. Dan yang terakhir, guru juga harus bisa menanamkan rasa saling mencintai, menghormati, dan menghargai di antara sesama manusia. Jadilah seperti akar meskipun tak terlihat dan juga terkubur di dalam tanah dan juga sering terinjak, tetapi ia tetap tulus untuk menghidupi batang serta daun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.